Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video ini, mari kita lupakan sejenak terkait huru-hara di penetapan serentak TMT-nya NIP CSN ya. Kita akan fokus menjawab pertanyaan dari teman-teman CSN yang sudah terkumpul di kolom komentar saya. Dan langsung aja, mari kita bahas. Oke teman-teman, terkait huru-hara penetapan serentak untuk TMT CSN ini, baik yang CPNS maupun P3K, meninggalkan berbagai pertanyaan di teman-teman kita ini. Sudah saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang semoga ini juga bisa mewakili rasa penasaran teman-teman. Langsung aja mari kita bahas untuk pertanyaan yang pertama. Bang, misal benar fix penetapan sesuai yang sudah tersebar 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026. Apakah akan diminta pemberkasan ulang karena beberapa berkas masa berlakunya bisa habis? Pertanyaan ini banyak yang serupa dengan pertanyaan teman yang lain. Jadi, apakah akan ada pemberkasan lagi mengingat beberapa berkas itu seperti SKCK, kemudian surat kesehatan dan lain sebagainya itu kan ada masa berlakunya ya. Nah, sudah dipertegas sebenarnya oleh pihak BKN, jadi teman-teman nggak usah ngurusi pemberkasan lagi. Jadi yang sudah terkumpul, ya sudah itu tinggal dibereskan aja. Dan nanti untuk proses penyelesaiannya sudah dibuat untuk masa tenggatnya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti lebih cepat. Nah, nanti teman-teman tinggal menanti aja. Kalau seandainya benar penetapannya tidak ada perubahan, ya sesuai dengan surat edaran sudah tersebar, ya teman-teman tinggal menanti aja yang CPNS 1 Oktober dan yang P3K 1 Maret 2026. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Kalau SK kita 1 Oktober 2024, berarti kita SPMT-nya pasti di atas tanggal 1 itu dong. Terus kita digajinya baru di bulan November dong. Oke, karena ini mengacu pada SPMT, karena biasanya itu SPMT jatuhnya itu beberapa hari setelah SK. Jadi biasanya SPMT adalah penentu penggajian, bukan SK tapi SPMT ya. Misalnya SPMT itu tertanggal 2 atau 3 dan tanggal satunya bukan merah, maka perhitungan gajinya diikutkan untuk bulan berikutnya. Nah, terkait hal ini kita langsung aja. Jadi untuk teman-teman nanti ini yang CPNS ya, yang CPNS 1 Oktober dan yang P3K 1 Maret 2026 itu sudah dipertegas juga oleh pihak BKN. Nanti insya Allah SK dan juga SPMT nanti akan dipertanggalkan serempak atau sama. Jadi TMT untuk SK-nya 1 Oktober dengan CPNS dan SPMT-nya tertanggal 1 Oktober. Jadi teman-teman langsung bekerja, langsung bertugas dan penggajiannya ya terhitung dari bulan tersebut yaitu Oktober. Jadi tidak perlu khawatir ya. Pertanyaan berikutnya. Bang, emot nangis. Apa benar SK yang udah terlanjur dibagikan ditarik kembali untuk disesuaikan? Padahal SK sudah masuk ke bank. Waduh, ini kalau perihal SK yang sudah dibagikan ditarik kembali, kalau mengacu pada surat edaran yang sudah tersebar, TMT-nya diserentakkan, dan kemarin sudah saya bahas juga, maka benar ya SK yang sudah dibagikan akan ditarik kembali untuk disesuaikan TMT-nya. Jadi teman-teman nanti akan menerima ulang ya nanti ketika 1 Oktober untuk yang CPNS dan juga 1 Maret tahun depan untuk yang P3K. Terkait SK udah masuk ke bank, saya nggak ada komentar. Ya mau gimana lagi ya, yang jelas saya pernah memberikan sebuah nasihat di video sebelumnya, kalau bisa jangan masukin SK ke bank lebih dulu ya. Jadi ya saya nggak ngerti bagaimana solusinya buat Mas ini ya, Mas Kusuma Johara. Pertanyaan berikutnya, Bang, berapa persen kemungkinan edaran resmi penetapan TMT serentak dapat dibatalkan DPR? Kalau kita melihat kemungkinan ya, sebenarnya kemarin itu saya sempat beroptimis 80% ke atas lah itu bisa diubah ya oleh pihak DPR. Namun saya akhirnya mendapati beberapa postingan di berita-berita dari DPR yang kemarin bersuara, kemudian ditanya ulang, ditanya kapan rapatnya dilaksanakan kembali, DPR tersebut menjawab ya menunggu kesepakatan semua dalam suatu komisi DPR, karena kalau misal semua komisi DPR tidak bersepakat untuk diadakan rapat ulang ya nggak bisa, karena ya mau nggak mau kalau dia yang bersuara yang lain nggak ya tetap aja nggak akan berfungsi apapun gitu. Melihat jawaban itu akhirnya saya agak pesimistis sih, cuman tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya berapa persen saya nggak ngerti, yang jelas tetap aja bersuara, tetap aja teman-teman lantangkan suara ke berbagai platform. Yang jelas saran saya silakan mengkritik tapi tetap
jangan anarkis dan silakan bersuara dan tetap menjaga etika. Itu aja ya teman-teman ya. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Dengar-dengar di masa menanti SKTMT serentak terbit, kita bakal dapat pembekalan. Apakah itu merupakan latsar, Bang? Misal kalau bukan latsar, berarti kita latsar lagi dong. Ini juga banyak yang ditanyakan ya, terkait pembekalan nanti. Kalau semisal yang kemarin sudah dirapatkan oleh pihak BKN, akan ada pembekalan buat teman-teman agar lebih siap gitu. Apakah itu termasuk latsar untuk yang CPNS ya? Maka kalau kita melihat dari definisi latsar dan juga ketentuan untuk kepesertaan dalam latsar, bahwa latsar itu diperuntukkan untuk para peserta CPNS. Nah, teman-teman nanti ketika pembekalan, kan belum dapat SK CPNS, belum terhitung 1 Oktober, itu kan di bulan sebelum Oktober. Artinya teman-teman masih bukan CPNS karena belum ter-SK, belum ter-TMT gitu ya. Jadi ya itu nggak bisa dinamakan latsar, itu ya semacam kayak masa orientasi aja. Jadi kalau ditanya apakah nanti bakal ada latsar lagi, ya ada. Dan itu yang menjadi kebingungan saya dan juga banyak teman-teman, kok ada pembekalan, padahal latsar itu merupakan bagian dari pembekalan teman-teman CPNS untuk menjadi PNS nanti. Jadi, ya saya agak kurang begitu paham bagaimana alurnya nanti, itu juga hal yang baru, entah bagaimana nanti. Yang jelas, mengacu pada definisi latsar, maka teman-teman nanti ketika mengalami pembekalan sebelum mendapatkan SK, maka itu bukan latsar tapi orientasi ya. Nanti ketika sudah menjadi peserta yang sudah ter-SK untuk TMT CPNS, sudah menjadi CPNS, maka nanti ya otomatis ikut latsar lagi, karena latsar itu merupakan syarat dari bagian untuk melepas status C-nya menjadi PNS. Jadi ya diikuti aja lah regulasinya ya, mau bagaimana lagi, karena nanti teman-teman juga masuk di jajaran birokrat dan teman-teman merupakan bagian dari bawahan, ya udah mau nggak mau harus siap gerak ke atasan. Oke teman-teman, jadi itulah kalau nggak salah 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan sudah saya kumpulkan dari berbagai pertanyaan yang serupa, dan semoga yang sudah saya bahas ini bisa mencerahkan teman-teman yang kemungkinan memiliki pertanyaan yang sama juga ya. Yang jelas teman-teman terkait huru hara ini, ya sudahlah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Saya sudah memposting banyak postingan. Kita tinggal menanti aja. Harapan kita satu-satunya sekarang adalah hanya menanti dilaksanakannya rapat ulang untuk meninjau ulang keputusan yang sudah tersebar itu. Kalau seandainya nanti ada kabar-kabar terkait diadakannya rapat, kemungkinan besar persentase insya Allah bisa diubah lah penundaan kemarin gitu ya. Tapi kalau sampai detik ini nggak ada kabar-kabar rapat akan dilaksanakan antara DPR dan juga pihak dari PAN-RB, ya kita nggak bisa berbuat banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya sudahlah, intinya itu tetap yang saya nasihatkan kepada teman-teman, silakan teman-teman kritis tapi jangan anarkis, dan silakan bersuara tapi tetap dengan etika ya. Terima kasih, semoga teman-teman sehat selalu di bulan puasa ini. Pikirannya menjadi tenang, tidurnya nyenyak, makannya juga enak gitu ya. Yang jelas mengalir aja, hidup tetap harus berjalan dan terus semangat ya teman-teman. Baik, kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.